Mari kita membaca kitab suci dari Yohanes pasal 20. Kita membaca lagi 30 dan 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Dengan demikian, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamulah oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Atau dengan kalimat lebih jelas lagi, ayat 30, memang masih banyak mujizat-mujizat lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab Yohanes ini. Tetapi semua yang tercantum di sini, yang telah dicatat di sini, adalah supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Kristus, Anak Allah, dan supaya kamu dengan imanmu kepadanya memperoleh hidup yang kekal melalui namanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berilah pernyataan dan kepada kami iluminasi, pencerahan, sehingga firman-Mu yang sudah kami baca bercahaya ke dalam hati kami. Berkatilah hamba-Mu yang hina ini, dan berkati setiap orang menuntut, sehingga kami datang bukan sekadar mendengarkan suara-suara yang lewat di kuping kami saja, melainkan ada berita-berita dan ada firman yang kekal yang mendidik dan memupuk serta membentuk kerohanian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita membaca bersama-sama pasal 21 dari ayat pertama sampai dengan ayat ketiga dulu. Kita membaca bersama-sama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathaniel dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang murid-murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara sekalian, kenapa pada pasal 20 seolah-olah sudah tutup? Injil Yohanes sudah selesai. Dan dikatakan masih banyak mujizat yang dilakukan Yesus. Tapi tidak semua dicatat di sini. Sedangkan yang sudah catat di sini adalah cukup untuk membuat engkau percaya Dia adalah Kristus. Dia adalah Anak Allah. Dan engkau sudah boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam namanya. Bukan ini tujuan selesai? Bukan ini satu kitab yang sudah tertutup? Karena for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for everyone who believe in Him shall not perish but have the eternal life. Dan di sini sudah selesai. Apa yang dicatat di sini adalah untuk engkau percaya Dia Kristus, Dia Anak Allah. Saudara-saudara, apakah pentingnya? Mengapa begitu krisis? Jikalau kita perlu percaya Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Anak Allah. Bukan kedua istilah ini juga mempunyai hal yang perlu ditelusuri di dalam seluruh kitab suci? Why Jesus is so important, so significant to be believed as Messiah, the Son of God. Mengapa pada waktu Yesus tanya kepada Petrus, "Siapakah aku menurut engkau?" Jawaban adalah engkau adalah Kristus, adalah Anak Allah yang kekal. Yesus mengatakan, "Simon, jawabanmu ini bukan dari manusia. Ini adalah diwahyukan oleh Bapakku di surga." Berarti Kristus mengaku kedua pengakuan konfesi ini, kedua pengertian tentang siapa Dia adalah core daripada seluruh kepercayaan.
This is the core. This is the center point. This is the most crucial point of all belief. Jika engkau tidak percaya Yesus adalah Kristus, engkau tidak percaya Yesus adalah anak Allah, siapa yang kau percaya? Yesus orang baik, dia seorang moralis, Yesus seorang pembentuk agama, dia seorang religious founder, Yesus seorang menjadi teladan, he's a standard of life and he's our example. Yesus adalah seorang revolusioner. Dia akan membongkar kerajaan Romawi, akan mendirikan sebuah kerajaan Yesus Kristus. Tadi itu semua salah. Yesus moralis? Yes. Yesus orang pengajar kebenaran? Yes. Yesus orang yang menjatuhkan kerajaan Romawi? Yes and no. Karena kerajaan Romawi tidak perlu dijatuhkan. Akan jatuh sendiri karena keberadaan Yesus. Zaman itu raja dari Agustus. Lalu diteruskan dengan Tiberias. Lalu diteruskan lagi dengan raja yang lain. Lalu diteruskan lagi dengan Caligula. Diteruskan lagi akhirnya dengan Nero. Itu semua raja-raja. Emperor from Roman Empire pada saat itu adalah makin menurun. Kecuali permulaan Agustus. Masih agak beres. Tapi sesuai itu moralnya turun terus. Dan pada saat itu justru Tuhan Allah membangkitkan Yesus Kristus menjadi satu bandingan yang engkau tidak bisa melarikan diri. Kalau saya pakaiannya putih, saya tidak perlu dicela. Tapi kalau ada orang lain pakaiannya lebih putih dari saya, semua mengatakan pakaianmu kurang putih. Bukan karena dia mengatakan pakaianmu kurang putih. Tapi karena orang bisa lihat memang dibandingkan saya tidak putih. Sebelum Yesus datang kerajaan Rom begitu mewah, begitu hebat, begitu megah, begitu sombong. Tapi setelah Yesus bangkit berdiri di semua kaisar, langsung orang tahu kaisar tidak beres. Kenapa? He is not a man only. He is not begotten by sinners. He is the Son of God. He is Messiah. Jadi percaya Yesus adalah Kristus. Percaya Yesus adalah anak Allah. Itu krusial. Itu sangat penting. Kalau you tidak percaya dia anak Allah, engkau harus percaya dia anak manusia. Kalau you percaya dia anak manusia, harus berkata dia sama dengan orang lain. Kalau you berkata dia sama dengan orang lain, orang yang berdosa, dia berdosa. Kalau dia bukan anak Allah, siapa dia? Istilah anak Allah dianggap oleh banyak agama sebagai wakil dewa dari surga yang hidup di dunia menjadi pemerintah. The Son of God, the Son of one God, the Son of the mythological God is to represent the supernatural power and to be the governor in human society. Tetapi engkau bicara Yesus, you are Son of God. Ini bukan God. Bukan banyak dewa, salah satu mempunyai anak. The highest God, the only God, the supreme God. Dia adalah anak Allah. Berarti adalah Allah sejati. Mengutus dia ke dalam dunia. And He's a Christ. Apa artinya? The anointed one. Dia bukan secara mewakili Allah yang tertinggi. Dia diutus dan diurapi oleh Tuhan Allah sendiri. Orang Israel mengerti apa artinya anak Allah. Dan mengerti apa artinya urapan. Karena to be Christ must be anointed. Dan di dalam Yahudi tradisi mereka hanya imam yang harus diurapi. Raja yang harus diurapi. Dan nabi juga ada tradisi diurapi. Khususnya satu kali yang nonjol. Elias disuruh Allah pergi mengurapi Elisha untuk menjadi penerus di dalam memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara, ini semua sudah sesuatu paket yang membuktikan Allah bukan sembarang mengizinkan orang merebut kuasa politik. Allah bukan membiarkan orang mau mengangkat diri sebagai nabi. Allah bukan membiarkan orang boleh menonjolkan diri sebagai pengantara di tengah-tengah Allah yang suci dan tidak kelihatan dengan manusia yang najis dan yang kelihatan. The one who in between the invisible God and the holy God, and also in between God and the sinful man,
and the visible man. Itu harus diurapi. Tidak boleh sendiri. Tidak boleh diangkat dari manusia. Tidak boleh ditunjuk pilihan karena demokrasi. It is not a result of your choice. It is a result of God's anointment. Jadi percaya Yesus adalah Mesias itu krusial. Percaya Yesus diangkat, diurap, diutus oleh Tuhan Allah sendiri. Ini tidak bisa ditawarkan. Yesus menanya Petrus, menurut kamu saya ini siapa? You are the Christ. Saudara tahu waktu itu di dalam kira-kira 100 tahun. Orang yang mengatakan akulah Kristus. Aku yang diutus oleh Allah. Lebih 200 orang. Dan akhirnya terbukti satu-satu salah. Terbukti satu-satu bukan. Mereka hanya angkat-angkat ngaku-ngaku sendiri. Seperti sekarang banyak pendeta mengaku dia nabi. Dia ada rasul. Bukan rasul daripada hidupnya bisul. Saudara-saudara. Hidupnya tidak beres, berzina, uang tidak beres, korupsi dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita menerima dia itu rasul? Yang disebut rasul itu apostolos. The one sent by God himself. God sent his representative, his servant to represent he himself before men. Tetapi banyak orang kira kalau sudah berkhotbah, lalu bikin banyak orang menjadi anggotanya. Lalu claim, I am the servant of God. I am anointed to be prophets and apostles. Semua tidak benar. Yang mengaku diri Kristus, itu lebih 200 orang. Baru muncul Yesus. Pada waktu Yesus muncul, appear himself in the history, and Yesus Kristus diberikan kesaksian oleh seorang namanya Yohanes Pembaptis. Behold the Lamb of God. He's the Son of God. He's the one whom I'm not worthy even unless his type of the shoes. Saudara-saudara, saya tidak layak untuk melepaskan tali sepatu dia. Dia adalah anak Allah. Dia adalah domba Allah. Jadi dia betul-betul diutus dan diurapi oleh Tuhan Allah sendiri. Lain dengan semua yang mengaku diri sebagai anak Allah. Mengaku diri sebagai Kristus. Itu semua Kristus palsu. Di dalam Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, ada yang palsu. Barang siapa mengatakan semua agama itu sama, itu orang bodoh luar biasa. Barang siapa mengatakan semua sama seperti Kristus, itu bodoh luar biasa. Barang siapa yang mengatakan semua pendeta itu adalah hamba Tuhan, bodoh luar biasa. Karena engkau tidak bisa membedakan pendeta palsu, pendeta sungguh-sungguh. Bahkan engkau tidak bisa membedakan nabi palsu, nabi sungguh-sungguh. Engkau tidak bisa membedakan rasul palsu, rasul sungguh-sungguh. Dengan demikian engkau terjerat di dalam penipuan yang paling hebat. Penipuan paling hebat bukan di dalam keuangan. Penipuan paling hebat bukan di dalam politik. Penipuan paling hebat bukan di dalam hukum. Penipuan paling hebat di dalam agama. Karena apa? Agama kalau menipu engkau sukses, engkau nasibnya selama-lamanya tidak bisa dikembalikan. You believe the wrong God. You believe the wrong servant of God. You believe the wrong king from God. You believe to the wrong son of God. Lalu nasibmu akan selama-lamanya tidak kembali. Kalau engkau beli Rolex palsu, ruginya puluhan juta. Kalau engkau percaya Yesus yang lain, engkau percaya anak Allah yang tidak sungguh-sungguh sejati, engkau ruginya selamanya di neraka. Penipuan paling besar itu penipuan agama. Kerugian paling besar kerugian agama. Itu sebab waktu engkau pilih nyonya, engkau hati-hati. Engkau pilih agama sembarangan. Kenapa pilih agama sembarangan? Karena gereja itu lebih baik terhadap saya. Kalau saya datang Los Angeles, dia antar mobil antar saya. Dia antar orang lain untuk memperhatikan saya. Dia menguruskan saya tentang imigrasi dan surat yang tidak beres. So I believe this church is good church. You believe that God is true church simply because they are good to you. Engkau mengambil keuntungan sedikit, lalu membiarkan, tak usah pilih. Ajaran benar tidak benar. Bodoh sekali bukan? Saudara-saudara sekalian, di dalam hal seperti ini, engkau harus berbijaksana mengklasifikasikan
which one is the most important, crucially important, which one is the least important. And let the first thing first, and the least thing least. Baru engkau baik-baik mengatur hidupmu. Bukan karena orang baik sama saya. Kalau orang baik sama saya, dia orang baik. Kalau orang jahat sama saya, itu orang jahat. Kalau orang keras sama saya, itu orang keras. Ini filsafat di Cina disebut Wei Zhongxian Zheshou. The philosophy of Wei Zhongxian. Satu hari seorang kaisar tanya kepada seorang pejabat, tell me who is good man. Tell me who is bad man. Oh, that's very easy, emperor. Those who good to me is good man. Those people who are not good to me are bad men. Jadi gampang sekali. Yang baik kepada saya itu orang baik. Yang jahat kepada saya itu orang jahat. Maka anak kecil tidak mau belajar, dipukulin mamanya. Mama paling jahat, lapor polisi, tangkap dia. Kenapa? Dia tidak baik sama saya. Lalu orang datang kasih coklat, sesuai itu diculik. Dia mengatakan inilah yang baik, karena dia baik kepada saya. Itu mental yang bodoh luar biasa. Mental yang begitu tidak matang. Mental yang begitu bersifat kanak-kanak. Sebagai orang Kristen yang sudah makin dengar khotbah, makin mengerti firman Tuhan, engkau harus melepaskan diri dari mentalitas kanak-kanak yang tidak pernah maju. Engkau bukan karena orang baik kepada saya, dia orang baik. Orang tidak baik kepada saya, dia orang tidak baik. Engkau mau tahu kenapa dia baik sama saya? Perlukah dia hal ini baik sama saya? Kenapa dia tidak baik sama saya? Mengapa dia tidak baik sama saya? Memang karena saya salah atau karena mereka memang dia kejam? Saudara-saudara, guru kasih engkau angka tidak lulus, dia kejam. Dulu guru kasih angka engkau harus ulangi lagi ke pekerjaan rumahmu. Your paperwork, your homework should be repeated once again. Dia kejam? No. He is doing his duty to discipline you. Jadi engkau pada waktu itu mempunyai mental, memang saya belajar. Memang saya pernah dikasih tahu, perlu dikasih tahu. Seorang pendeta yang tidak mau belajar teologi. Dia bilang sama saya tidak usah belajar teologi. Supaya tidak usah angkanya tidak baik. Kalau saya belajar bisa dikasih angka tidak lulus, saya malu. Lebih baik tidak belajar. Oh, pokoknya khotbahnya muluk-muluk. Yang dengar senang-senang. Jadi lepas daripada dihakimi. Lepas daripada tidak mungkin baik pelajaran. Ini lebih baik dari pendeta. Tidak usah minder. Saya bilang itu kesalahan paling besar. Karena kesalahan yang tidak tahu engkau salah. Saudara-saudara sekalian. Pendeta-pendeta yang kebaktiannya sudah banyak orang dengar khotbahnya begitu banyak, kelihatan begitu sukses. Tapi akhirnya rendah hati. Mau sekolah. Begitu sekolah dapat angka tidak baik, dia malu, tapi dia mengetahui dia mulai maju. When you know yourself, when you know your shortage, that is the time you start to grow. Kalau engkau mempunyai sebuah tangan yang besarnya 3 kali dari tangan ini, itu bukan pertumbuhan. Engkau puji Tuhan, sini lebih gemuk. Puji Tuhan sudah bertumbuh. Sampai tidak bisa dekat badan. Karena gemuk jadi gini. Jalannya begini. Engkau puji, coba lihat anugerah Tuhan besar di sini. Tidak ada orang merasa kalau sebagian besar itu namanya pertumbuhan. Itu namanya kanker. Karena kanker itu di sini bertumbuh. Yang lain tidak peduli. Gereja-gereja yang mempunyai pertumbuhan yang besar secara kuantitas. Tapi tidak pentingkan ajaran benar, tidak. Itu adalah pertumbuhan yang tidak sehat. Pertumbuhan yang abnormal. Tapi justru kelihatan gereja yang normal semua tidak tumbuh. Gereja yang tumbuh semua tidak normal. Jadi yang mana yang betul? Banyak orang tertarik kepada kuantitas. Yang banyak orang yang betul. Yang sering orang pati salah. Saudara-saudara, pada waktu Yesus melakukan mujizat. Puluhan ribu datang kepada dia diam 1 kali. Ini tercantum dalam Lukas pasal 12 ayat pertama. Ribuan orang datang kepada dia. Sampai saling menginjak. Waduh, kalimat itu menakutkan kok. Kalau engkau berada di ribuan orang. Lalu ribuan orang mau maju. Engkau berada di tengah. Engkau tidak bisa menahan diri. Digeser-geser akhirnya engkau jatuh. Sudah jatuh engkau jangan kira bisa bangun. Orang akan injak karena mereka mau maju lagi. Lalu yang diinjak oleh ratusan orang akhirnya apa? Dah penyok mati.
atau sakit keras. Saudara-saudara, saya takut membaca ayat-ayat seperti ini. Ribuan orang berkumpul mau dengan Yesus, maka mereka saling menginjak satu dengan lain. Menakutkan. Orang kalau injak kamu, itu jangan kira cuma pijat-pijat enak loh. Kalau anak umur 5 lari-lari di punggungmu, engkau rasa lucu juga ya. Tapi kalau engkau umur 10 yang injak itu 80 kilo, itu kan bukan refleksiologi. Itu adalah penganiayaan yang menakutkan. Lalu orang injak-injak kamu, engkau semua tulang rusak, itu seluruh tubuh rusak, itu paru-paru kepenyet, engkau bisa mati. Saudara-saudara, waktu itu begitu banyak orang datang kepada Yesus Kristus. Tetapi pada waktu Yesus berkata tentang you should drink my blood, you should eat my meat. Kalau engkau tidak makan dagingku, engkau tidak minum darahku, there's no life in you. You have no part in me. Kalau engkau tidak minum darahku, engkau tidak makan dagingku, tidak hidup di tengah-tengah engkau. Mereka pikir, ini orang gila ya. Karena Musa mengatakan tidak boleh minum darah. Orang ini bukan sedang mengizinkan minum darah, suruh orang minum darah dia. Pasti bidat, pasti ajaran salah. Mereka pergi. Alkitab mencatat di dalam Yohanes pasal 6. Karena firman ini terlalu sulit, siapa yang bisa tahan? Who can stand before this man? Who can endure this kind of preaching? Who can accept and understand this kind of sermon? So they left Jesus. Pergi. Waktu mereka pergi, akhirnya sisa 12 orang. Sudah sisa 12 orang, Yesus kecelakaan. Waduh, gerejaku menjadi mengundur. Sekarang menjadi 12 orang. Oke, jangan pergi lagi. Saya khotbah yang enak saja. Saya khotbah yang menarik kamu supaya jangan pergi. No. Yesus mengatakan, kamu pergi juga kah? Kamu pergi juga kah? Kalimat itu dia aslinya boleh diterjemahkan. Silakan pergi juga. Wah, hebat ya. Seorang pemimpin yang tidak berkompromi. Kalau engkau tidak senang khotbah saya, pergi. Silakan. Yang tidak tahan dari sini, pergi. Kalau engkau rasa saya adalah orang yang tidak bisa diterima, silakan tidak usah terima. Aku tidak membutuhkan kamu. Kamu yang butuhkan saya. Hamba Tuhan yang gigih, yang mempunyai kekuatan seperti ini, hampir tidak ada lagi di dunia. Kebanyakan pendeta-pendeta kehilangan muka kalau tidak ada masa. Banyak pendeta ketakutan kalau orang meninggalkan dia tersendiri. Maka berusaha untuk bilang orang jangan pergi, tetap di sini saja. Kalau you pergi tidak ada persembahan, saya juga tidak ada gaji bagaimana. Nanti nyonya saya makan apa? The servant of God, the genuine, the true servant of God doesn't care about the financial problem, about the support of the multitude. Dia tetap mempertahankan firman. Saya sekali berkata kepadamu, yang tidak makan dagingku, yang tidak minum darahku, engkau tidak hidup di dalam engkau. Engkau akan mati. Barang siapa yang meminum darahku dan makan dagingku, dia ada hidup kekal di dalam hatinya. Hari itu dari 12.000 orang menjadi 12 orang. Dan Yesus mengatakan di antara kamu ada satu setan. Berarti kalau engkau tidak mengikut saya dengan sungguh, pergilah. You just go. You terus stay here. I don't need you. I do not need you. And you truly never think that you need me. Yesus mirip macam apa? Yesus hamba Tuhan yang macam apa? Dicatat semua mujizat yang dilakukan ini, tidak semua. Semua yang dicatat di sini bukan semua yang dilakukan. Dia lakukan begitu banyak yang dicatat sama ini. Dan ini sudah cukup untuk bikin engkau percaya dia adalah Kristus. Dia adalah anak Allah. Sehingga kamu percaya namanya engkau mendapatkan hidup yang kekal melalui dia. This is the core. This is the center point. This is the focus. Saudara-saudara, inilah poros daripada iman kepercayaan. Lalu Yohanes mengatakan, engkau boleh dapat hidup kekal. Sudah selesai.
Injil Yohanes boleh berhenti pada waktu ayat terakhir daripada pasal 20. Titik. Tetapi dia tidak selesai. Dia menulis lagi. Nah, kenapa menulis lagi? Pasti pimpinan Tuhan berkata bukan di sini. Masih harus tata sesuatu. Dan pasal 21 itu lain dengan semua pasal dari Matius, dari Markus, dari Lukas. Sehingga saya percaya ini ada something so crucially needed by human church, by human society, by the Church of Jesus Christ of all time. Gereja dari Tuhan di dalam segala zaman memerlukan pasal ini. Sehingga ditambah satu pasal 21. Dengan perlumulaan dimulai dengan Yesus menyatakan diri kepada mereka lagi. Yesus menyatakan diri kepada murid-murid Yesus berapa kali sih? Setelah dia bangkit sampai dia naik surga. Semua 10 kali. Tidak semua dicatat di sini. Juga tidak semua dicatat di dalam Injil yang lain. Tapi semua yang digabungkan 4 Injil. 10 kali Yesus muncul sendiri. Salah satu kali tercantum di dalam 1 Korintus. Bahwa dia pernah memperlihatkan diri kepada sekaligus 1 kali 500 orang. Waktu datang kepada murid-muridnya. Yudas sudah mati. Thomas tidak hadir. Yang dengar semua 10. Dia 1 kali lagi, Yudas sudah mati. Thomas datang, itu 11 orang. Tidak setiap kali dia menghadirkan diri kepada banyak orang. Waktu pagi-pagi itu, waktu Yohanes sama Petrus datang, dia tidak menaikkan diri. Setelah kedua orang ini pulang, Maria Magdalena nangis di situ. Dia berbicara hanya kepada 1 orang. Jadi paling sedikit, Yesus menampakkan diri kepada 1 orang saja. Paling banyak di dalam satu ketika dia menampakkan diri kepada 500 orang. Dan Paulus mengatakan di antaranya separuh masih hidup. Berarti paling sedikit 250 orang yang boleh bersaksi. Mereka dengan mata sendiri melihat Yesus menampakkan diri setelah Yesus bangkit. Nah di sini tambah 1 kali lagi. Yesus menampakkan diri. Ini kali bukan 1 orang. Ini kali bukan 10 orang. Ini kali bukan 11 orang. Ini kali 7 orang. Siapakah mereka? Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Pantai Tiberias. Di mana? Galilea. Nah, kenapa Yesus bangkitnya di Yerusalem? Menampakkan diri di Galilea. Karena orang Galilea orang penting. Saudara, yang kalimat di bawah ini tidak ada di buku mana. The new revolutionary person will be happening starting from the people chosen in Galilee. Sebelum ini, orang yang paling besar pengaruh kepada dunia di barat adalah Socrates, Plato, Aristotle, Greka, kafir. Yang paling penting di Yahudi adalah orang seperti Shimei, seperti Gamaliel, seperti orang-orang seperti Nikodemus. Ini orang-orang di Yerusalem mempengaruhi umat Tuhan yang mengaku dipilih oleh Tuhan sejak perjanjian lama. Orang di luar mengakui mereka mempengaruhi seluruh dunia melalui filsafat Greka. Saudara-saudara, Jerusalem, Athens, Jerusalem, Greek, Jew, Jewish and Hellenistic. Saudara-saudara, di dunia barat 2 aliran yang paling besar mempengaruhi kebudayaan manusia adalah aliran daripada tradisi Greka dan aliran daripada tradisi Yerusalem. Tapi bagi saya ini tidak ada di buku apapun. Dua-dua akan dibuang oleh Tuhan. Karena Tuhan akan memilih satu kelompok yang baru mempengaruhi dunia. Nah, ini kelompok yang paling tidak becus, paling tidak layak, paling kurang kualifikasi. Karena apa? Inilah satu kelompok yang paling tidak berpendidikan tinggi. Exception. Saudara-saudara tanya Petrus, lulus dari mana? UI? Tidak. NUS? Tidak. Dari Nanyang? Tidak. Lulus dari Gajah Mada? Tidak. Daripada University of Beijing, Columbia, atau Ivy League colleges? No. You lulus mana? Lulus daripada sekolah JC. Apa itu JC? Jesus Christ.
Guru saya cuma satu, Yesus Kristus. Oke. Dari dosenmu, profesormu, hanya satu. Lalu CC lulusan mana? Yesus pernah sekolah di mana? Tidak ada. Tidak boleh dia sekolah di dunia ini. Karena supaya tidak memberikan kemuliaan kepada guru-guru yang mengajar dia. Ini soal exception punya exception. The total exception above all the exceptions. Jesus Christ directly come from heaven, Son of God and anointed by God. That is more important than all the educated people of the high academic study in the human institution. Tanya Yohanes Pembaptis, sekolah mana? Tidak ada. Yesus tidak ada. Nah inilah sekarang dikutip oleh orang, nama sekolah teologi. Saya seperti Yesus, rupamu. Yesus khotbah setiap kalimat benar. Semua kalimat kamu yang khotbah salah kok bisa seperti Yesus. Seperti apanya? Seperti sekolahnya. Kalau seperti sekolahnya tapi tidak seperti bijaksananya, ya itu omong kosong dong. Saudara sekalian, maka Yesus akan membangkitkan satu kelompok. Not the student of Socrates, not the tradition of Plato, not the academical training of Aristotle, and not also from itu orang-orang seperti Hillel, seperti orang-orang seperti Gamaliel. Bukan pendidikan Yahudi, juga bukan pendidikan itu. Saya heran ya, dari tradisi Reform Theology selalu membandingkan buku Between Athens and Jerusalem. Between Jerusalem and Athens. Saya punya buku yang penting seperti itu dengan dua yang nama seperti itu. Lalu saya tanya sendiri kepada penulis yang saya tidak kenal. Where is Galilee? You talk about Jerusalem. You talk about Athens. Where is the place of Galilee in your mind? Mengapa orang-orang teolog reform tidak mengenal Galilee? Padahal reform teologi daripada ajaran Paulus. Daripada ajaran Petrus. Daripada Yesus Kristus. Ini bukan tradisi Aristotle. Ini bukan tradisi daripada Hillel. Ini bukan tradisi daripada orang-orang seperti Gamaliel. Ini semua tradisi daripada ajaran Yesus yang diuraikan oleh Petrus, oleh Paulus. Ini dari Galilea. Saya kira kalau orang belajar teologi sampai sangat pintar, tapi tidak mengerti pentingnya dan signifikansinya Galilea, orang itu akan dibodohi oleh iblis umur hidup. Itu sebab gereja kita namanya gereja reform apa? Reform apa? Reform Injili. Karena apa? Kalau engkau mengerti teologi reform tidak mengabar Injil, tak kuat. Kenapa KKR regional? Kenapa Kapin? Kenapa kita membuat SPRI, sekolah penginjilan reform Injili, di mana gereja kita mendorong anggota pergi mengabar Injil. Mengapa? Karena kita mengetahui satu hal, bukan academic study, tetapi kuasa Injil dari Yesus dari Galilea. Itu sebab Yesus sekarang tidak bisa berhenti di Yerusalem. Sudah bangkit, 3 hari kemudian, lihat di dunia ini masih bersambung, akan 40 hari baru naik ke surga. Waktu dia mati di Yerusalem. Waktu dia bangkit di Yerusalem. Pasti kan? Mungkin kan mati di sini, bangkit di lain tempat. Lalu di antara sini dan lain tempat larinya bagaimana? Yesus mati di mana? Yerusalem. Yesus bangkit di mana? Yerusalem. Yesus naik ke surga di mana? Jawab. Enak aja terus dengar terus tidak peduli ya. Yesus naik ke surga dari mana? Bukit Zaitun. Bukit Zaitun di mana? Yerusalem. Jadi crucified in Jerusalem and resurrected in Jerusalem, ascended in Jerusalem. Ini 3 hal. Mati di paku, bangkit dan naik surga. Satu tempat. Kalau begini antara bangkit sama naik surga, tidak usah pikir-pikir. Karena jauh. Waktu itu kalau pergi tidak ada Boeing, tidak ada Air Asia, tidak ada Jetstar, tidak ada Silk Air, tidak ada Singapore Airlines. Yang ada apa? The Vehicle of 11. Mobil kaki nomor 11. Ini sama ini. Jadi kalau dia pergi dari Yerusalem ke Galilea, berapa lama kira-kira? Kalau engkau dari sini ke rumahmu naik MRT 1/2 jam sampai. Ya.
Kalau engkau dari sini sampai rumah, dari sini sampai universitas, naik MRT setengah jam sampai. Yerusalem sama Galilea bersih jalan kaki berapa tahun? Berapa hari? Paling sedikit 2 hari 1 malam. Tapi Yesus bilang, tidak bisa. Saya harus ke Galilea. Mengapa ke Galilea? Karena muridnya sekarang tidak mau di Yerusalem. Kenapa tidak mau di Yerusalem? Karena Yerusalem bahaya, ada teroris. Saudara-saudara. Petrus bilang, tak mau di Yerusalem. Kenapa? Ini orang Yahudi. Sampai dan incar saya. You dari Galilea? Ayo mau ikut Yesus. Mengapa di sini? Pulang Galilea. Lebih baik saya pulang, lebih aman, lebih nyaman di tempat sendiri. Kalau di sini terus diintrospeksi, terus ditanya, terus saya diadili. Ayo pulang yuk. Lalu Petrus yang menjadi pemimpin. Pemimpin berarti yang paling pertama memberi gagasan, lalu melakukan satu keputusan. Yang memimpin selalu ada yang dipimpin. Karena pemimpin tidak ada yang dipimpin. Itu pemimpin yang konyol, yang gagal. Jadi Petrus bersifat pengaruh. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Barang siapa mempunyai bakat pemimpin, harus hati-hati dipimpin. Kalau engkau tidak dipimpin Roh Kudus, tidak berhak memimpin. Semua 1, 2, 3. Kalau engkau tidak dipimpin, ayo ikut dong. Sekarang saya memimpin, tahu enggak? 1, 2, 3. Kalau engkau tidak dipimpin Roh Kudus, tidak berhak memimpin. Semua orang suka menjadi pemimpin. I'm your leader. I'm more important than you. I am give command to you. And you should according to my commandment. You should follow me. Menjadi pemimpin itu ambisinya banyak orang ada. Tapi why you have the qualification to lead? What is the condition you can be a leader? Menjadi pemimpin itu syaratnya apa? Hak apa yang memimpin? Profesor mengatakan, who are you that you think you are good enough to stand before others and tell people what to do? Who are you that you think you are qualified enough to give your hands to conduct the symphony orchestra? Do you think to conduct symphony orchestra is using 2 hands? That is totally wrong. You should conduct orchestra with your 2 ears. Jadi pakai kuping kondak. Jangan kira kondak orkestra pakai 2 tangan. Orang kira kalau orkestra main yang kondak cuma gini. Itu namanya goreng nasi di udara. Bukan conducting. Conducting harus cocokkan setiap suara. Biola, trompet, flute, fagot, klarinet, cello, violin, dan timpani. Semua alat mesti cocok. Dan kalau geser setengah suara atau setengah beat saja, semua kacau. Karena di sini tom tom tim tom, kedua tem tim tom tem, teradida itu adalah satu chord. Kalau engkau masuk satu sedikit salah, tom kena re, sudah bukan musik. So that is terrible to be a conductor. That is terrible job to be a conductor. Itu menjadi conductor harus menjadi seorang psychologist. Karena people want to listen to you. You can control them. And you must be so keen, so sensitive to any sound. If something wrong, you should stop it and repeat again. Now, itu no repeat, no possibility for you to repeat when the performance is going on. Pada waktu tidididam, satu titik, tahunnya lambat. Yang tahu langsung bilang sampah ini. Nggak mau dengar lagi. Orang kenapa bayar? 0,5 juta, 1 juta dengar konser yang suaranya semua tidak cocok. It is terrible. Saudara-saudara, pada ujian sebagai konduktor diadakan di Amsterdam. Seorang bernama Tino Kerdek diuji di situ. Lalu kasih dia beton, kasih dia orkestra. Lalu dia naik ke atas, mengkondak. Sengaja waktu ujian suruh berapa yang sengaja main salah. Lalu dia kondak terus. Akhirnya dia tidak menemukan. Dia tidak lulus. Tapi dia rasa tidak beres. Stop. What is your voice? What is your tone? Ini adalah E flat. Kenapa engkau mainnya E? Tam. Beda sedikit. Sudah tidak bisa. Stop. Mulai lagi.
Kenapa kamu B flat engkau bilang A? Kenapa kamu beatnya itu ada titik engkau tidak keluarkan titik? Tam, pam, pam, sama tam, tam, tam lain. Kalau semua benar satu orang salah, tidak ada satu titik yang keluar, itu harus berhenti semua. Nah di situ menguji dia, sengaja pakai berapa orang tiup salah, main sengaja salah. Lalu profesornya melihat, do you realize that there's something wrong? Lu kira kondak semua orang main tuh, yuk gini-gini namanya kondak. Itu main layangan atau goreng nasi, saya tidak tahu. Maka Profesor Otto von der Müller mengatakan, who are you that you think you are qualified enough to stand before others and tell them what to do? Who are you that you think just moving your two hands you can conduct symphony orchestra? You are not conducting symphony orchestra with your two hands. You should conduct them with your 2 ears. You dengar peka, sedikit salah tahu, stop, mulai lagi. Lalu conductor should ask them to do what you want them to sound. And then you should sound their voices, their sound together according to what demanded by the composer. Composer died already. Menjadi conductor itu adalah pengantara di tengah conductor and player. Kalau saya conduct musik, saya harus kasih tahu, ini musik keras. Tam, tam, taratim, tadi tam, tam. Harus keras. Lalu kedua kali mesti lembut sedikit. Tam, tam, taratim, tam, tam. Itu lembut keras. Saya yang tentukan. Tidak bisa. Berani keras, berani lembut karena apa? Karena ditulis oleh conductor, oleh composer. Jadi penulis sudah mempunyai demand. Lalu saya belajar baik-baik, mengerti demand daripada composer. Lalu saya sekarang mengalihkan demand kepada player. Please play as what I say to you. Why you say this to me? Because it's commanded by the composer. Lalu mereka lihat, betul. Baru mereka taat kepada engkau, karena engkau pimpin. Engkau taat pimpinan, baru engkau berhak memimpin. Orang yang menjadi pemimpin itu berpengaruh. Dan pengaruh itu selalu kalau salah, hancurkan seluruh regu. Seluruh orang yang ikut. Seluruh kelompok akan menyelewengkan karena pemimpinnya salah. Itu sebab gereja sangat tergantung pendetanya. Gembala kalau dihancurkan, seluruh domba akan tercerai-berai. Demikian Yesus Kristus. Ini saya simpulkan menjadi, you mau memimpin orang? Hak apa? Syarat apa? Engkau kenapa berani memimpin? Satu-satunya syarat, engkau dipimpin Roh Kudus. Kalau saya tidak taat kepada Roh Kudus, saya tidak berhak menjadi pendeta GRI. Kalau saya tidak taat kepada Roh Kudus setiap langkah, saya tidak berhak minta engkau langkahnya ikut saya, sinkron. In order to lead you, I should be led by Holy Spirit. Nah sekarang, mengapa pasal 21 dikatakan di sini? Karena terjadi kesalahan pimpinan. Kenapa kesalahan pimpinan? Karena pemimpin itu sendiri sedang kacau. Kalau pemimpin itu bingung, lalu yang di bawah bagaimana bisa tenang? Kalau pemimpin itu tidak berarah, bagaimana mengarahkan orang lain? Engkau bilang, kapan sih? Saya tidak lihat di sini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kenapa Yesus di Tiberias? Kenapa tidak di Yerusalem? Karena murid-muridnya sudah tidak mau di Yerusalem. Mau kembali Galilea. Kenapa mau di Galilea? Kenapa tidak lagi? Bukankah 3,5 tahun sudah mengikut Yesus keliling. Sekarang kembali ke kampung sendiri. Karena Yesus yang pimpin sudah mati. Katanya dia bangkit. Sudah kelihatan berapa kali. Tapi tetap kami yang ikut dia tidak tahu mau kemana. Nah ini banyak orang Kristen ya. Sudah Kristen tidak tahu mau kemana. Sudah dibaptiskan, tidak tahu hari depan bagaimana. Lalu di sini dikatakan, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, 1. Thomas, yang disebut Didimus, 2. Nathaniel dari Kana yang di Galilea, 3. Anak-anak Zebedius, 4 dan 5, yaitu Yohanes sama Yakobus. Dan 2 orang muridnya yang lain tidak sebut nama. Berapa orang? 7 orang ya. Yaitu Petrus, Thomas, Nathaniel, Yakobus, lalu Yohanes sama 2 yang lain. Berapa orang? 7 orang.
7 orang berada sama-sama di situ. Kenapa di situ? Sebab di sini, dengar, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Ini kata keluar dari mulut siapa? Petrus. Dan Petrus kalau keluar, aku menangkap ikan, karena dia berkarisma pemimpin. Dia ngomong apapun ada orang ikut. Maka pemimpin itu bahaya. Dia mempunyai karisma, tidak ada pendirian. Akan mengacaukan orang lain. Kalau orang ikut dia pemimpin. Jadi kalau kamu ada bakat pimpinan, kamu ada leadership ability, you must be very careful. But you can make people gone astray. Engkau akan menyesatkan orang lain. Setelah Petrus mengatakan, aku akan pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Maksudnya apa? Pengaruh. Seorang berkepemimpinan kuat, dia mau tidak mau menghasilkan pengaruh. Dan murid-murid lain, you go where? Go to fishing. Okay, we follow you. Jadi banyak orang memimpin. Manusia selalu ikut-ikutan. Kalau pemimpinnya salah, ikut salah. Pemimpinnya mundur, ikut mundur. Pemimpinnya marah, ikut marah. Bahaya sekali. Di sini yang gara-gara seluruh 7 murid semua menjadi penyeleweng. Siapa? Siapa? Jawab. Siapa? Petrus. Saya pergi menangkap ikan. Kami juga. Mau tak? Mau tak? Ayo. 7 orang ayo-ayoan. Lalu 7 semua ikut dia. 6 yang lain ikut di belakang. Lalu Petrus di depan. Jalan. Dia tidak kasih tahu kenapa pergi. Jalan 2 hari. Muridnya yang lain ikut 2 hari. Sampai di Galilea. Aduh nyaman. Di sini tidak ada teroris. Di sini Galilea banyak orang bersahabat. Di sini bukan orang Farisi, orang ahli hukum, orang ahli Taurat yang mengawasi, menginspeksi, introspeksi dan selalu mencurigai kami. Di sini Galilea aman. Orang Galilea kembali ke Galilea itu paling gampang. Tapi Tuhan mengatakan meninggalkan aku jangan pergi. Kalau sudah mengikut aku jangan lihat ke belakang. Ini lupa semua. Barang siapa mengikut aku, pegang cangkul, kepala lihat ke belakang, tidak layak menjadi murid. Ini lupa. Saudara-saudara, saya Stephen Tong, sejak umur 17 menyerahkan diri, menjadi hamba Tuhan. Coba tanya, pernah pikir berdagang lagi enggak? Pernah pikir menarik kembali panggilan? Pernah pikir pergi lagi ke masyarakat lagi? Saya kasih tahu. 1 detik pun tidak pernah. Setelah saya berkata, Tuhan aku menyerahkan diri menjadi hamba-Mu. Lalu tidak pernah pikir mau dagang, mau kaya. Tidak pernah pikir kembali kepada masyarakat mau cari uang banyak. Lalu datang kepada Yesus. Sudah datang berapa tahun pergi dagang lalu kembali lagi. No. Once I dedicate myself for the rest of my life. Not even 1 second. I should leave opportunity for Satan to tempt me anymore. Saudara-saudara. Nah ini kegagalan daripada pimpinan. Kegagalan daripada gereja. Kalau ada pemimpin yang tidak mau taat. Ada pemimpin yang meragukan pimpinan Tuhan. Ada pemimpin yang sekarang mengetahui hidup susah. Cari makan itu susah. Lebih baik berdagang. Sampai mengisi keluarga punya kebutuhan. Sampai ada waktu melayani Tuhan. Maka dia punya gereja. Pasti banyak orang ikut dia. Tapi di sini. Kenapa Petrus berdagang? Ya dulu dipanggil Yesus. Lalu saya meninggalkan kapal. Saya meninggalkan ikan. Meninggalkan kedudukan di dalam musyawarah dan di dalam sesuatu society masyarakat perikanan di Galilea. Dia ada ketua persekutuan perikanan. Ya, Petrus ada ketua dari persekutuan perikanan yang terbesar di Galilea dan dipercaya oleh kerajaan Rom boleh bawa peso masuk ke Yerusalem. Ini bukan orang biasa loh. Ini orang pejabat yang tinggi. Dan sekarang Yesus bilang, come and follow me. I will make you the fisher of men. Oh yes God, the Lord, I want to follow you. Lalu dia buang semua, sudah buang. Ikut Yesus. Kenapa mau ikut Yesus? Karena Yesus Mesias. Mesias itu apa? Akan menjadi raja.
Kalau Yesus jadi raja, Roma akan ditumpaskan. Lalu kerajaan Yesus akan datang. Saya akan kaya. Saya akan menjadi menteri luar negeri. Karena apa? Fasilitas paling hebat saya. Di dalam hal apa saya pidato pasti kuat. Semua orang dengar saya. Saya paling fasih. Waktu dia mau menjadi pengikut Yesus. Karena dia kira hari depan mengikut Yesus itu cerah sekali. Tetapi ternyata setelah 3 tahun ikut Yesus. Yesus mati. Loh, lu kan mati ya. Kalau lu mati, gua mati dong. Kalau lu mati, seluruh saya paling sedikit setengah mati. Kalau saya mengikat engkau mati. Engkau disalibkan. Petrus tidak ke Golgota. Karena dia tahu dia akan lebih kecewa kalau lihat Yesus mati. Yang ke Golgota cuma 1 orang. Siapa? Yohanes. Yang lain semua singkir. Wah, cilaka, dia betul-betul mati. Sudah mati 3 hari keadaan bangkit. Ayo pergi lihat. Tidak ketemu. Pulang. Begitu merungut. Malam Yesus mengatakan, sejahteralah kamu. Peace on you. Sejahtera, sejahtera. Tapi mulai hari ini tidak ada kaci. Mulai hari ini Yesus tidak menyertai kami. Waktu menyertai Yesus pergi penginjilan di sini ada orang kasih dukungan, kasih makanan. Sekarang Yesus sendiri sudah mati, tidak memimpin kita. Lalu kita ke sini sana tidak ada dukungan. No income. No honorarium. Tidak ada honor, tidak ada income. Matilah. Bilang kalau gini, nyonya saya makan apa? Petrus ada nyonya loh. Ya, ada mertua loh. Mertua tanya, bulan ini bawa berapa uang pulang? Tidak ada. Kenapa? Yesus sendiri mati. Kalau Yesus mati, saya mana bisa dapat apa? Dia sudah mati kok. Kalau begini bagaimana? Better I go fishing again. Saya mau menangkap ikan. Yang lain bilang, betul juga ya. Ikut Yesus, akhirnya Yesus mati. Ikut Petrus tangkap ikan nanti jual berapa? Paling sedikit 30.000. Hari ini masih bisa makan. Cari ikan, jualan, dapat uang, dapat makan. Cari ikan, jualan, dapat makan. Oke, ikut Petrus saja. Saudara-saudara, seorang pendeta di Jakarta. Dia mengatakan yang mau ikut saya menjadi pendeta. Harus 1 orang pegang lebih daripada 3 perusahaan. Dan sukses 1 bulan untuk berapa. Baru boleh menjadi pendeta. Itu pendeta yang ada usahanya. Itu pendeta yang palsu. Karena Yesus mengatakan tinggalkan segala sesuatu. Lalu mengikut saya. Ada orang-orang sambil bekerja berat sambil sekolah teologi. Supaya boleh dua-dua ada. Saya bilang, better you leave everything. Come to follow Jesus pure-heartedly. Mereka sulit menerima. Petrus membawa orang semua ke Tiberia. Semua tangkap ikan lagi. Saat itu, Yesus hadir. Kenapa Yesus hadir? Yesus mau kasih tahu sama mereka. Pikiran mereka salah. Untuk mengetahui orang lain pikiranmu salah. Itu dah gampang. Salah ya, lu salah ya. Makin dimaki salah, dia makin melawan kamu. Tapi Yesus pakai cara apa? Biar mereka giat sepanjang malam. Taruh pukatnya di sini. Taruh jaringnya di sana. Bawa maju kapalnya. Lalu keluar laut yang lebih besar. Di situ turunkan. Tapi sepanjang malam tidak dapat apa-apa. Herannya. Sebelum ikut Yesus, begitu jaring dapat ikan. Setelah ikut Yesus, jaring dah dapat ikan. Jadi makin ikut Yesus makin susah semua. 1, 2, 3. Makin ikut Yesus makin susah. Ini pengalaman. Banyak orang sebelum ikut Yesus hidupnya masih lancar. Dagangnya masih sukses. Setelah ikut Yesus tak sukses. Setelah ikut Yesus sulit berdagang. Sulit tidak ada profit. Aduh tawo. Tawo itu artinya apa? Kalau dulu saya tahu sebelumnya. Saya tidak akan menjadi orang Kristen. Saudara, adakah di antara kamu yang rasa setelah mengikut Yesus Kristus hidup lebih susah? Ada enggak? Jujur aja. Ada enggak? Pasti ada. Mama saya percaya Yesus 1 tahun menjadi janda. Papa saya diambil oleh Tuhan. Dia baru umur 33. Wah cilaka. Sekarang zaman Jepang. 8 anak. Makan apa? Dia berlutut berdoa, Tuhan, aku percaya Engkau tidak meninggalkan aku. Aku percaya Engkau adalah pembela janda. Engkau adalah bapa anak yatim piatu.
Semua anakku adalah anakmu. Engkau adalah pembela saya. Beri kekuatan kepada saya tidak goncang iman terus mengikut engkau. Saya bersyukur mempunyai ibu yang setia seperti itu. Kalau waktu itu dia bilang, Tuhan, aku ikut engkau menjadi janda. Saya tidak mau lagi menjadi orang Kristen. Saya sekarang menjadi anak seorang ibu ateis. Lalu tidak pernah mencintai Tuhan seumur hidup. Dia berkata, Tuhan, meskipun menjadi janda, kitab suci mengatakan engkau adalah bapa semua anak yatim piatu. Engkau adalah pembela janda yang lemah dan miskin. Now I depend on you. I trust in you. Please defend me. Please protect me. And please feed my children. Let them grow up to be your children. Engkau adalah bapa daripada piatu. Engkau pembela janda. And I believe you. I make decision not to remarry again. Mama saya umur 33. Masih cantik loh. Kalau enggak saya juga enggak bagus kan. Saudara-saudara. Waktu itu banyak laki-laki mau cari dia lagi. Meskipun anaknya banyak. Cantik sekali. Dia bilang no. I follow God. I make decision remain a widow until my death. Saya janji menjadi janda sampai mati tidak nikah lagi. Lalu dia bekerja jahit baju. Dapat uang sedikit untuk membiayai. Sebenarnya rumah itu besar, kaya sekali. Papa saya mempunyai 24 rumah waktu itu 70 tahun yang lalu. 3 susun pakai batu yang besar-besar seperti ini. Kira-kira 25 cm kali 80 cm. Satu-satu batu untuk membuat rumah yang besar. Tapi tidak ada gunanya. Karena apa? Peperangan Jepang. Tidak ada orang beli rumah. Rumah tidak laku. Peperangan Jepang. Maka semua lari, rumah ditinggalkan. Siapa mau beli rumah? Saat itu dia tidak bisa bersandarkan rumah, disewakan atau dijual. Satu-satunya bikin baju, jahit pakaian, dapat uang untuk membesarkan anak-anak. Dengan air mata dia berdoa, Tuhan, peliharalah saya seorang janda. Cukupilah anak-anak saya yatim piatu. Supaya kami terus mengikut engkau. Dan Tuhan mendengar doanya. Saudara-saudara mengikut Tuhan lebih susah? Sering. Sebelum ikut Tuhan lebih lancar? Sering. Kalau waktu belum ikut Tuhan lebih lancar, jangan sombong. Kalau sesudah ikut Tuhan menjadi lebih miskin, jangan engkau kecewa. Karena God will not leave you alone forever and ever. God will take your hand and bring you to past the terrible and pitiful wilderness. Padang belantara yang penuh dengan kepahitan dan menakutkan akan lewat. Puji Tuhan, keluarga saya satu persatu diberkati oleh Tuhan. 7 anak yang adalah piatu dipimpin oleh seorang ibu yang beribadah kepada Tuhan. Akhirnya 5 menjadi pendeta. Karena Tuhan tidak membuang kami. Pada waktu Tuhan melihat, Petrus, you ikut aku. Sekarang meragu-ragukan ya. You ikut aku. Sekarang engkau sudah goncang imannya. Kenapa engkau kembali ke Galili? Kenapa engkau kabar Tiberias? Kenapa engkau menangkap ikan lagi? You percaya saya tidak bisa menghidupkan kamu. You percaya dengan kegiatan engkau tangkap ikan baru engkau hidup. Oke. Saya kasih tahu. You will get nothing. Jadi malam itu mereka tangkap ikan sepanjang. Mungkin jam 8 sudah naik kapal. Jam 9 sudah di tengah laut. Mulai memberikan jaring ke sini ke sana. Sampai pagi jam 5, jam 6. Tidak dapat apa-apa. Kenapa? Tuhan membiarkan orang yang paling berpengalaman akhirnya tahu. Pengalaman dia tidak ada fungsinya. Tuhan sengaja membuat mereka gagal. Supaya mereka tahu kepintaran mereka tidak ada gunanya. Hari ini kalau kita masih bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan ongkos hidup dan sebagainya. Jangan kira karena engkau hebat. Karena Tuhan kasihan kepada engkau. Satu kali saya berkhotbah ke orang paling kaya di Jakarta. Don't think you are smart enough to gain all the money. Jujur kasih tahu saya. Tahun lalu yang untung sama yang rugi. Yang mana yang kau rencanakan? Yang kau tidak rencanakan dapat profit. Yang kau rencanakan banyak yang gagal. Lalu salah satu orang yang paling kaya di Jakarta datang kepada saya setelah khotbah. Benar khotbahmu. Tahun lalu semua keuntungan saya tidak direncanakan saya.
Semua yang saya rencanakan semua gagal. Akhirnya saya masih bertumbuh ekonomi hanya karena anugerah Tuhan. Yang saya tidak rencanakan sukses. Yang saya rencanakan itu tidak sukses. Tidak membuktikan bukan karena your effort can help you. Because of grace of God. Saudara-saudara semua pedagang mengetahui kalimat ini. Yang kau rencanakan tidak tentu sukses. Dan banyak kesuksesan itu karena anugerah Tuhan. Orang kaya itu saya tidak sebut namanya. Dia mengatakan saya baru sadar. Tidak boleh bersandar kepada diri. Harus hanya bersandar kepada Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan Petrus pergi ke Galilea? Karena Tuhan tidak mau mencegah. Kenapa Tuhan tidak mau mencegah? Kalau cegah akan reaksi benci kepada dia. Tuhan biar engkau jalan salah. Biar engkau dapat jodoh yang tidak benar. Biar engkau pacaran kepada orang yang tidak benar. Sesuai itu dipukul setengah mati, baru engkau kembali. Biar engkau cari uang atas dasar engkau. Akhirnya tidak dapat apa, engkau baru doa minta pertobatan. Ini cara Tuhan bekerja. God always leave you, keep you free. And finally, you know you can do nothing outside of communion with Christ. Meninggalkan aku, engkau tidak berbuat apa-apa. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kalimat daripada Yesus Kristus di Yohanes pasal 15 ayat 5. If you depart from me, you can do nothing. Sama seperti kalimat dikatakan oleh Konghucu. Meninggalkan firman. Kita semua tidak bisa hidup. We can never live or depart from the word even for one moment alone. Satu kecap mata saja engkau tidak bisa meninggalkan firman. Nah kalimat ini Yesus konfirmasikan. You depart from me, you can do nothing. Petrus baru sadar. Saya memang penangkap ikan yang berpengalaman berpuluh-puluh tahun. Saya adalah kepala persekutuan penangkap ikan seluruh Galilea. Yang paling berpengalaman. Tapi hari ini saya baru sadar. I get nothing. My experience doesn't work. My knowledge doesn't contribute anything. I fail totally. Kalau sudah semuanya gagal, bagaimana? Kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan membiarkan engkau jalan sendiri. Semau sendiri. Supaya engkau tahu engkau gagal semua, baru kembali kepada Tuhan. Paling cilaka adalah sudah gagal masih tidak mau kembali kepada Tuhan. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Biar kita semua bukan sandar diri. Hanya bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampunilah kami. Jika kami selalu tidak bersandar kepadamu. Tidak bersandar kepada pengalaman, pengetahuan, kebolehan, bakat, karunia. Dan semua talenta yang Tuhan berikan kami. Untuk menjadi sombong. Untuk mengabaikan pimpinanmu. Untuk tidak taat kepada rohmu yang kudus. Sampai kami diberikan kegagalan baru kami mulai insyaf bahwa kami hanyalah manusia yang terbatas. Ampunilah kiranya semua kegagalan kami. Dalam nama Yesus Kristus, menebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.
Amin.